Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala jiwalah maka pada subuh hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan dari iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran kita melaksanakan kewajiban berupa salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal dalam sehari semalam di tempat yang suci, yang mulia dan penuh berkah ini. Alhamdulillah. Bahwasanya bacaan kita tempoh hari ialah mengenai zikir-zikir sesudah salat. Namun sebelumnya, karena ada pertanyaan yang masuk, dari yang bernama Aris Karim. Yang mana orangnya ini? Nah, baik. Alhamdulillah. Pertanyaannya berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof yang terhormat, saya lebih senang dipanggil dengan Guruta daripada dipanggil Prof. Kenapa? Karena banyak Prof yang tidak baik bacaannya. Ada satu hal yang selalu jadi pertanyaan di benak saya, Pak, tentang kunut subuh yang mana sebenarnya yang benar. Prof, apakah yang kunut atau yang tidak kunut pada saat salat subuh? Mohon kiranya Pak Prof berikan pencerahan. Terima kasih sebelumnya, Prof. Ya. Kemudian beliau ini hebatnya karena selalu ada postingan. Setiap pengajian kita ini ada postingan 5 Oktober, ada 2 November. Lihat. Barangkali nanti ada lagi postingan untuk Desember. Berkaitan dengan kunut waktu salat subuh. Ada beberapa riwayat mengenai kunut ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut dengan kunut nazilah, yaitu apabila ada suatu hal yang penting yang terjadi pada umat, maka itu disunatkan untuk kunut nazilah. Nazilah ada artinya sesuatu yang terjadi, yang menimpa umat. Pernah Rasulullah mengirim 70 orang ke suatu suku di negeri Arab.
atas permintaan mereka itu dengan alasan mau diajarkan mengenai agama. Tahu-tahu tipuan. Yang terjadi adalah mereka semua itu dibunuh. Nabi kunut nazilah, yaitu kunut di setiap salat 5 waktu. Ada lagi di kejadian di tempat lain. Lalu selain daripada itu, kunut pada salat 5 waktu. Kalau tadi kunut nazilah itu setiap salat. Kunut pada salat 5 waktu ada yang berkaitan dengan Ramadan, ada yang di luar Ramadan. Ternyata ini para ulama, khususnya ulama-ulama yang tergabung dalam 4 mazhab dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu mengambil pilihan-pilihan mereka dalam masalah kunut. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan. Kita di Indonesia dari awalnya adalah pengikut mazhab Syafi'i. Dan bukan saja di Indonesia, di Asia Tenggara pada umumnya. Jadi termasuk Malaysia, termasuk Filipina, termasuk Thailand, termasuk Singapura, Brunei. Ya, itu semua mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang membawa agama Islam awalnya di Indonesia itu di kawasan Asia Tenggara ini adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Yang mana menurut mazhab Syafi'i ada kunut waktu salat subuh berdasarkan hadis yang dipegangi oleh mereka. Itulah yang kita warisi sampai sekarang ini. Lalu di tanah Arab, khususnya di Saudi Arabia, mereka itu ulama-ulamanya bermazhab Hambali. Imamnya bernama Ahmad bin Hanbal. Mereka kunut pada waktu salat witir, tidak waktu pada salat subuh, berdasarkan hadis yang dipegangi. Tadi saya katakan ada berbagai riwayat dari Nabi mengenai kunut beliau itu. Lalu mereka, ulama-ulama ini memilih yang mana yang mau diikuti, yang mana yang mau dipegangi. Malah ada juga kelompok yang tidak kunut dalam 5 salat kecuali kalau kunut nazilah tadi itu. Lalu di belakang sudah banyak putra-putra Indonesia yang belajar di tanah Arab, khususnya di Madinah. Mereka pulang membawa ajaran yang dipelajari waktu di Madinah, di mana
di sana itu mazhabnya tadi Hambali. Oleh karena itu maka muncullah itu pendapat mengatakan tidak kunut kalau subuh. Karena yang mereka ikuti di sana itu hadisnya Nabi yang kunut waktu salat witir. Kalau pertanyaan yang mana yang benar? Pertama, hukum kunut ini adalah sunnah, bukan wajib. Yang sunat itu dalam masalah hukum kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berbahaya. Artinya tidak apa. Melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu hukum. Dengan kedatangan ini mahasiswa-mahasiswa yang belajar tadi di Madinah itu, apalagi yang belajar di Yaman, karena di Yaman itu terbagi dua. Kalau di Madinah satu. Ya mereka mengikuti kunut yang tidak pada waktu salat subuh. Nah semestinya ya mereka itu tidak mengatakan salah kalau kunut waktu salat subuh. Jadi bagaimana pendapat kita ini? Kunut benar, tidak kunut juga benar. Karena ada alasan. Yang tidak kunut berarti memakai alasan yang tidak kunut. Sementara mazhab Syafi'i mengikuti hadis yang menunjukkan kunutnya Nabi waktu salat subuh. Di sini saya akan sampaikan alasan itu. Apa alasannya dalam mazhab Syafi'i sehingga kunut waktu salat subuh. Pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Anas berkata, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunutu fi subhi hatta farakat dunia." Ma zala senantiasalah, selalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunutu fi subhi, kunut pada waktu subuh, hatta farakat dunia, hingga berpisah dengan dunia. Berarti hingga beliau itu wafat. Ini memberi kesan kepada kita bahwa kalau ada hadis-hadis lain berkaitan dengan kunut, maka ini adalah hadis terakhir karena mengatakan tidak pernah berpisah, senantiasa melakukan kunut sampai wafat. Kata-kata sampai wafat itu menunjukkan terakhir. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim dari Anas juga, di mana Anas ini adalah sahabat dekat dengan Rasulullah. Beliau mengatakan, saya melayani Rasulullah 10 tahun. Jadi memang pernah menjadi pelayan baginda Rasulullah selama 10 tahun. Dan selama itu tidak pernah Nabi mengomel terhadap saya. Tidak pernah mengatakan puah.
dalam bahasa kita. Tidak pernah mengatakan kepada yang saya lakukan, andai kata kamu tidak lakukan. Dan tidak pernah mengatakan kepada apa yang saya tidak lakukan, andai kata kamu lakukan. Ini pengakuan Anas. Nah di sini hadisnya ditanya, kada suila. Anas ini ditanya, akanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut pada waktu salat subuh? Ini langsung pertanyaannya. Qala na'am. Anas menjawab, iya. Fakila lahu, ditanya lagi, akanata qabla ruku'? Apakah beliau kunut sebelum ruku? Qala, ia menjawab, ba'da ruku'i yasiran, setelah selesai sesudah ruku. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak hadisnya. Abu Hurairah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iza rafa rasahu minar ruku'i, apabila mengangkat kepalanya dari ruku, fi salati subhi, pada salat subuh, fi rakati saniyah, pada rakaat yang kedua. Jadi jelas sekali ini, terinci. Salat subuh, rakaat kedua, diangkat dari ruku, rafa yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi ada lagi masalah tangan lagi. Rafa yadaihi yad'u bihadza doa, berdoa dengan doa ini, Allahumma hadina fi man hadait. Jadi cukup kuat pegangan kita yang mau kunut pada waktu salat subuh. Dan makna daripada yang kita baca itu sangat-sangat bagus. Allahumma ya Allah, ihdina fi man hadait, berikanlah kami hidayah sebagaimana kepada yang Engkau telah berikan hidayah kepadanya. Wa afina fi man afait, berikanlah kami keselamatan, kekuatan, kesehatan sebagaimana kepada hamba-Mu yang telah Kamu berikan kepadanya keselamatan, kesehatan, kekuatan. Wa tawallana fi man tawallait, jadikanlah kami hamba-Mu hamba yang betul-betul mengabdi kepadamu sebagaimana yang telah Kamu berikan kepada hamba-Mu yang telah mengabdi betul-betul kepadamu. Wa barik lana fi ma a'tait, dan berikanlah berkah kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait, dan lindungilah kami daripada keburukan yang telah menjadi takdir. Fa innaka taqdi wa la yuqda, karena Engkau lah yang memutuskan dan tidak ada yang memberikan keputusan kepadamu. Dan seterusnya. Ini sangat-sangat bagus artinya. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan tadi mengenai, tapi jangan salahkan yang tidak kunut, karena itu juga ada pegangan. Hanya beda pegangan. Hanya ada beda pegangan. Itu juga sering ada yang menyalahkan doa bersama. Ada waktunya kita berdoa bersama dan ada waktunya kita doa sendirian. Doa bersama
pada waktunya sangat bagus. Dalam hal ini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Imam Al-Hakim, dan Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan, majtama'a mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Majtama'a mala'un, tidaklah berkumpul orang banyak. Tidaklah berkumpul orang banyak. Fayad'u ba'duhum, lalu di antara mereka ada yang baca doa. Ada yang membacakan doa, wa yu'amminu ba'duhum, sementara yang lainnya mengaminkan. Berarti doa bersama. Karena Nabi mengatakan tidaklah berkumpul orang banyak. Lalu di antara mereka ada yang baca doa, yang lainnya mengaminkan, illa ajabahumullah, kecuali Allah ajabah doa itu. Berarti sangat mulia ini melakukan doa bersama itu pada tempatnya. Lalu bagaimana sesudah salat? Nabi pernah ditanya, ayo du'ai asma, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Ayo du'ai asma, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Lalu Nabi menjawab dengan mengatakan, pada akhir tengah malam dan setelah selesai salat fardu. Itu jawaban beliau. Ini berdasarkan riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Umamah. Ayu doa isma, doa mana yang paling dengar oleh Allah? Nabi menjawab, jaufal lailil akhir. Jaufal lailil akhir, doa yang dibaca lewat tengah malam. Wa dubur salawatul maktubah, dan di belakang salat-salat fardu. Ini doa sesudah salat fardu. Karena kita kombinasikan antara dua hadis ini. Hadis yang pertama mengatakan tidaklah berkumpul orang banyak, lalu di antara mereka ada yang baca doa, yang lainnya mengaminkan kecuali Allah ijabah. Yang kedua hadis yang mengatakan doa mana yang paling didengar oleh Allah, Nabi menjawab doa yang dibaca lewat tengah malam dan setelah selesai salat fardu, kombinasi. Sisa menjadi masalah. Ya, kalau seorang membaca doa dan yang lainnya mengaminkan, harus dijamakkan. Makanya kalau umpamanya doa, umpamanya lah contoh kunut sendirian, Allahumma hdini. Kalau memimpin, Allahumma hdina. Itu yang dimaksud dijamakkan, karena melibatkan yang lain. Dan ditopang oleh lagi hadis Nabi, bahwa siapa yang mengimami suatu kaum, siapa yang mengimami orang banyak, lalu membacakan doa, sementara doa itu hanya untuk dirinya, tidak melibatkan jamaahnya, maka ia mengkhianati jamaah itu. Berarti menjadi imam pengkhianat. Oleh karena itu, maka jangan heran kalau kebetulan imamnya tidak hadir, lalu baku dorong-dorong orang untuk jadi imam. Karena takut jangan sampai menjadi imam pengkhianat.
tidak bisa merubah doa menjadi jamak. Tapi banyak yang saya selalu baca itu umumnya doa memang dasarnya doa jamak. Rabbana atina. Nah, itu sudah jamak itu. Karena kalau mufrad hanya untuk diri sendiri, dia mengatakan Rabbi atini. Nah, itu untuk diri sendiri. Rabbi atini. Kalau yang ada Rabbana atina min ladunka rahmah, dari sisi kerajaanmu berikanlah kepada kami rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan bimbinglah kami dalam setiap urusan kami. Itu saya selalu baca itu doa itu. Doa yang mudah dihafal dan sangat tepat. Bersifat umum. Apapun pekerjaan kita, apapun urusan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat-Mu. Wahai lana min amri rasyada, dan bimbinglah kami dalam segala urusan kami. Urusan dunia, oke, urusan apapun, tugas kita. Apalagi doa ya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini untuk ya keluarga. Bagaimana keluarga kita sehingga tetap damai, rukun, tenang, tidak suka tengkar-tengkar dan sebagainya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, atas terhadap pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan kepada keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, hal-hal yang menyenangkan. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai penghulu bagi orang-orang bertakwa, sebagai pemimpin daripada orang-orang bertakwa. Nyaman namanya. Ini semua memang sudah jamak, bentuk jamak. Ala kulli hal, itulah tadi jawaban terhadap pertanyaan berkaitan dengan kunut waktu salat subuh. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu dalam hal perbedaan-perbedaan pendapat. Umumnya yang terjadi adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang merupakan bunga rampai dari ajaran agama. Itu sebenarnya. Hanya kita jangan ada yang salah paham. Yang seolah-olah dalam ajaran agama Islam ini hanya satu jalan. Sehingga kapan bertemu dengan jalan yang berbeda dengan kita, langsung kita salahkan. Ini tidak benar. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan yang terjadi itu pada umumnya perbedaan yang memang dibenarkan dalam agama. Yang mana merupakan bunga rampai, semestinya memperindah ajaran agama kita. Bisa saja di satu tempat cocok dengan ini, tidak cocok dengan yang ini, maka ya ambil yang cocok. Di tempat lain mungkin beda. Nah, itu adalah dalam masalah-masalah cabang-cabang ajaran namanya. Cabang-cabang ajaran, bukan pokok-pokok ajaran. Yang pokok-pokok ajaran, umpamanya arkanul iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kemudian, dan seterusnya. Itu adalah tidak boleh kita berbeda pendapat. Ada beriman, tidak beriman. Begitu demikian juga mengenai umpamanya rukun-rukun Islam. Wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji. Itu tidak boleh kita berbeda pendapat dalam hukumnya itu. Tetapi setelah masuk dalam rincian, ada pecahan-pecahan di mana dibenarkan terjadinya perbedaan pendapat. Dan itulah yang terjadi. Sehingga dalam hal macam ini, kita tidak boleh menyalahkan saudara kita yang kebetulan beda
yang diikuti, beda yang diikuti. Kalau di pesantren kita memang ada kitab yang kita ajarkan dalam pengajian subuh yang saya pegang. Pengajian subuh salah satunya ada kitab yang namanya itu Kecerdasan dalam Berbeda Pendapat. Tidak boleh kita menyalahkan. Yang disalahkan itu kalau hal yang pokok. Umpamanya, hal yang pokok. Boleh-boleh saja berhaji di bawah karaing. Ini yang mana semua hal-hal yang disepakati oleh semua ulama itu pokok. Semua hal yang disepakati oleh ulama itu pokok. Tapi di mana terjadi perbedaan pendapat di antara ulama itu cabang. Dan dalam hal ini kita berhak untuk mengikuti salah satunya yang mana yang kita mau ikuti. Dan dalam hal ini kita tidak boleh mengingkari yang diikuti oleh saudara kita yang kebetulan berbeda. Itu saja. Nah, sampai di mana tempo hari yang diberikan penjelasan? Tak catat. Dia jadi tak catat. Sampai di mana yang diberikan penjelasan tempo hari? Kalau tidak salah sampai Allahumma ajirni minan nar. Yang sudah. Kemudian ayat kursi. Selanjutnya sesudah Allahumma ajirni minan nar ayat kursi. Sebelumnya saya ingin jelaskan mengapa ketika kita berzikir dengan Allahumma ajirni minan nar, imam tidak menjamakkan. Padahal tadi ada dikatakan barang siapa mengimami orang banyak lalu ketika berdoa hanya dirinya didoakan maka ia mengkhianati jamaahnya. Tapi kenapa ketika membaca Allahumma ajirni minan nar tidak dijamakkan? Karena ini dibaca dalam posisi zikir. Ketika posisi zikir, jamaah semua ikut membaca. Beda dalam posisi doa. Dalam posisi doa, jamaah tidak membaca, tapi hanya amin. Tapi dalam posisi zikir, semua harus membaca. Salahlah jamaah itu kalau hanya tinggal dia mendengar imam membaca. Berarti dia tidak ikut berzikir. Padahal ini masih dalam posisi zikir. Ingat, setelah Assalamualaikum itu zikir dulu. Zikir dulu. Dan ini imamnya menghadap ke kanan. Nanti setelah balik menghadap ke kiblat, baru giliran doa. Baru di situ imam harus menjamakkan. Dan makmum hanya tahu setiap berhenti, amin, amin, amin. Nah disinilah wajib imam menjamakkan. Tapi dalam posisi zikir, zikir dibaca sebagaimana adanya. Kenapa? Karena semuanya harus membaca. Coba saja. Ada doa yang kita baca.
antara dua sujud. Doa itu yang kita baca antara dua sujud. Kenapa imam tidak menjamakkan di situ? Dibaca sebagaimana adanya. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni. Imam tetap membaca begitu. Padahal dia imam. Kenapa? Karena doa ini betul doa tapi dalam posisi zikir. Dan ingat, dalam posisi zikir jangan hanya imam yang membaca, semua membaca. Coba saja, Rabbi ghafirli, semua membaca itu. Setiap orang membaca, maka tidak dijamakkan. Dalam posisi di mana hanya satu yang membaca, itu maka yang membaca itu wajib menjamakkan. Wajib menjamakkan. Makanya ketika kita berzikir dengan Allahumma Allahumma ajirni minan nar, tetap Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Luar biasa berkahnya. Coba dalam hadis mengatakan apa? Siapa yang membaca ini sesudah salat subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lalu kebetulan ia wafat pada hari itu, ia meninggal pada hari itu, maka ia terbebas dari api neraka. Dan barang siapa yang membaca ini, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sesudah salat maghrib, maka ia lalu meninggal pada malam itu, ia terbebas dari api neraka. Sisa saya katakan, banyak imam-imam di semua salat dikasih Allahumma ajirni minan nar. Di semua salat, dan hanya 3 kali. Dia bisa makan kengari itu sudah runtuh ya kok. Dia itu ada apa salah itu makan kengari, entah di mana dia dapatkan. Tapi saya tidak ketemukan itu. Saya tidak ketemukan. Sementara ini ayat kursi ini dibaca setiap selesai salat. Kalau tadi Allahumma ajirni minan nar hanya 2 tempatnya, sesudah maghrib dan sesudah subuh. Adapun ayat kursi itu semua salat. Bagaimana? Nabi ada mengatakan, dalam satu riwayat Imam Tabrani dari cucu Nabi Hasan bin Ali, Nabi mengatakan siapa membaca ini ayat kursi setiap ia selesai salat, kana fi zimmatillahi ila salatin al-ukhra, itu berada di dalam jaminan Allah hingga pada salat berikutnya. Ini riwayat pertama. Ia berada pada jaminan Allah hingga pada saat salat berikutnya. Sementara riwayat yang kedua, riwayat Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban dari Abi Umamah, Nabi mengatakan apa? Man qara ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min duhuril jannati illa ayyamut. Man qara'a, siapa membaca ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, di belakang setiap salat fardu. Di belakang setiap salat fardu. Makanya ini harus dibaca setiap selesai salat fardu. Tapi maaf, jangan heran kalau banyak juga imam yang tidak membaca ini kalau sesudah salat fardu. Ya, berarti tidak ketemu dengan hadis ini. Maka ayatul kursi, barang siapa membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, setiap selesai salat fardu, lam yamna'hu minul jannati illa yamut. Lam yamna'hu minul jannati, tidak ada yang mencegahnya masuk surga illa yamut, kecuali kematian.
Dek na minamati na dek natama surga. Jaminan dari Rasulullah. Makanya saya katakan, sesudah salat fardu, betul sudah selesai fardu, tapi banyak sunat yang sangat berharga. Makanya rugi kalau kita tidak amalkan selama ada waktu. Kalau kita terdesak waktu, ya silakan, selesai assalamualaikum, ya masalah. Tapi kalau ada waktu, rugi. Siapa yang membahas ayat kursi setiap ia selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga, hanya kematian. Lagi dia mau tahu surga, itu mufa. Itu mufa. Berarti jaminan dari Rasulullah. Luar biasa. Jadi tenanglah kita yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Tenanglah kita. Banyak jaminan Rasulullah buat kita. Selama kita betul-betul mengupayakan untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Lalu sesudah itu kul-kul. Nah ini nantilah pada pengajian berikutnya karena waktu juga lah masa kita. Isya, imsak, subuh, syuruk 5:39. Sekarang sudah 5:42. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.